Pernah gak sih disakitin? Disakitin pernah tuh. Pernah ya? Dalam suatu hubungan ya, namanya kan ninggalin atau enggak kan berarti kita ada dalam suatu hubungan. Tapi kan itu semua nggak cuman dilihat dari fisik ya. Ternyata secantik ini pernah juga disakitin. Ya kirain gue doang yang disakitin. Menurut kamu persahabatan itu seperti apa sih? Kalau aku sekarang ya, maksudnya karena aku lebih membuka diri daripada dulu. Kalau dulu itu pengalaman hidup. Ternyata ketika kita pendem semuanya itu nggak akan kelar-kelar. Tapi kalau kita cerita nih sama Ya orang, walaupun orang itu nggak menyelesaikan, ah, tapi kita udah ada lega, masukan, lega. ada masukan, ada yang dengerin ini loh, gue tuh begini gini. Nah ternyata kita tuh butuh teman-teman yang seperti itu. Dan kebetulan kalau aku ini lebih kayak ada teman-teman yang kita gila gini ada ya kan, gitu kan. I can even focus on sleeping. You're so pretty every day I'm thinking. Baby, could you help me 'cause I'm freezing. If you want to see me, it's 'cause you miss me. You say that you will love me every night and day, and I promise you that I will do the same. I know that nobody will love you the same way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bintang tamu gue kali ini bintang tamu guys. Udah artis, cantik, pengusaha muda, lengkap semuanya. Si artis ya. Email Putri Cahyati. Neng, aku mau nanya deh. Boleh. Bayar ya? Kalau aku bilang muter-muter ya. Neng, jadi cewek cantik itu enak gak sih? Enak gak enak sih ya, kadang-kadang dijulidin lah, Tetep diiniin lah, tetep tetep nama kan. manusia Udah ya. gitu disama-samain lah, itu suka kesel ya mirip-miripin kan, ya. dimirip-miripin gitu kan. Maksudnya tuh kalau dimirip-miripin nggak usah seininya gitu. Oke lah kalau misalnya cuma ngomongin ini mirip si ini gitu, tapi jangan sampai ada yang tapi ini gini ya kayak ini. Kan soalnya kan manusia itu kan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Untung dimiripinnya sama yang lebih muda ya, Bo ya, berarti kan Awet muda jadinya. awet muda jadinya ke bawah dong. Email, ngomong-ngomong masalah cantik ini, pernah gak sih disakitin? Kan kalau aku ngeliat email ini, sosok email ini, aku manggilnya Barbie hidup karena Ya Allah. cantik banget, apalagi kalau nggak pakai makeup. Aduh, siga budak letik. Polos tomo. Disakitin pernah tuh. Pernah ya, namanya manusia lah ya. Namanya manusia Kan aku pernah berpikir, disakitin. orang cantik mungkin nggak pernah disakitin kali. Jangankan mau nyakitin, mau ninggalin aja mungkin pasti bakalan mikir juga tuh laki. Mungkin kan ada iya. Aku memang. Jadi mungkin kan kalau kita misalnya lagi dalam suatu hubungan ya, namanya kan ninggalin atau enggak kan berarti kita ada dalam suatu hubungan. Tapi kan itu semua nggak cuman dilihat dari fisik ya. Maksudnya kalau kita ini sebagai cewek nih ngeliat cowok ganteng. dengerin. Nggak cowok ganteng oke, tapi kalau nggak ada duitnya kita mau hidup dari apa? Salah Misalnya. satunya misalnya. Atau misalnya kita ngelihat cowok yang banyak duit, tapi kalau misalnya dia nggak menghargai kita, buat apa? Ya. Yang terpenting itu kita dihargai, kita merasa nyaman, terus kekurangan kita bisa dia terima, begitu pula sebaliknya gitu. Jadi kalau cuman kayak misalnya mukanya tuh cantik, ganteng itu nggak menjamin Itu formalitas gitu. lah ya, Nggak menjamin. formalitasnya. Itu sambil benerin jilbab ya. Gak apa-apa. Oh, jadi ternyata secantik ini pernah juga disakitin. Ya kirain gue doang yang disakitin gitu. Beda halnya kalau disakitin, tapi kalau lebih spesifik sakitin tuh karena misalnya kalau cantik berarti disakitin karena apa cantik. selingkuhin. Nah itu kan lebih beda itu kan. Kalau disakitin ya pernah gitu. Kalau diselingkuhin berarti kan otomatis muka sama muka gitu kan gitu. Langsung kemana-mana Kamu kalau udah cantik begini, pengusaha muda, terus kamu pernah insecure nggak sih? Pernah nggak percaya diri nggak sih orangnya gitu? Aku sih enggak sih ya, alhamdulillah. Maksudnya tuh nggak percaya diri, maksudnya tuh kalau kita kenalan sama orang gitu. Kita lagi pas jalan keluar gitu lagi, kan ada. Kalau gue sih nggak percaya diri terus ya enggak. Enggak lah. Kan kalau ada orang kan, gue lagi nggak pede aja nih buat mau jalan gitu. Oh,
Ada, kadang-kadang kalau misalnya keluar kan sebenarnya tuh kan aku jarang make up kan. Jadi cuman kayak misalnya pakai sunblock lah gitu kan. Terus udah gitu. Terus nggak tahu tiba-tiba ketemu orang gitu. Iya, ketemu orang. Pokoknya lagi kayak kucel-kucelan. Emang males banget kan dandan kan gitu. Apalagi kalau kayak misalnya jalan sebentar aja nih gitu. Maksudnya ya udah jalan sebentar kayak cacaludihan gitu ya. Maksudnya pakaiannya juga nggak matching gitu. Pokoknya kita nggak lagi ngasal gitu lagi. Terus ketemu orang, aduh gitu. Tapi tetap pakai kacamata. Oh, mensiasatinya pakai Nah kacamata. sekarang kalau muka bisa disiasatinnya sama masker kan. Kalau Jadi, baju? Kalau baju itu yang kadang-kadang kan ngegembel gitu. Udah gitu kan kita kan tingginya kan tinggi semampai ya kan. Kalau nggak pakai heels kebanting jadi kayak bocah. Padahal mah kalau apalagi kamu cantik gitu, dia pakai biasa pun juga orang lihat udah mukanya juga Ya, udah cantik pede. gitu tuh. Karena kan tingginya segitu nggak pakai make up kayak bocah. Jadi disangka waktu itu pernah tuh ya pas jalan kayak begitu. Ini sebelum corona jadi kan nggak pakai masker kan. Disuitin sama anak SMA. Oh ya, kan kurang berarti masih ajar. ABG dong, Kurang berarti ajar, masih kan? muda. Tante merasa terhina ya. Tante disuitin sama anak SMA. Terhina tante kan. Ya Allah. Itu kan makanya aku bilang ya kalau nggak pakai makeup itu aduh kayak anak kecil, mukanya polos gitu, kayak nggak punya dosa. Sekarang kayak punya dosa. Siapa polos gitu. Nggak kan lebih dewasa gitu kalau make up Itu gitu. nggak lebih tua. Lebih dewasa. Email ini biar umurnya muda, lebih muda dari gue, tapi pemikirannya dewasa. Entah itu belajar dari mana tuh, pengalaman atau memang karena anak pertama. Iya mungkin ya karena anak pertama bawaannya kan kita juga kan dari umur Harus ngomong adik-adik gitu. Dari umur berapa belas tahun kita udah jadi tulang punggung keluarga gitu, udah bantu maksudnya udah bantu orang tua, jadi otomatis kan pemikiran kita udah Kok nggak lebih mau ya? dewasa gitu kan. Terus udah gitu pengalaman hidup, Ja. pengalaman hidup. Pengalaman itu pasti. gitu. Tapi banyak juga yang orang udah punya pengalaman hidup, umurnya juga udah tua, tetap aja nggak dewasa. Nggak tahu diri ya, itu makanya kalau kata pepatah itu tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Mantap Pak Eko. Itu Pak Eko. Nah itu sih yang penting tuh kalau kedewasaan itu lebih apa ya, lebih ke pribadi diri sendiri sih, emang nggak menyangkut usia. Kadang-kadang kan ada tuh yang masih kecil tapi sok-sok tua gitu loh. Oh iya kan iya ada dia kan tua-tua, banyak. pemikirannya padahal belum dewasa gitu, tua-tuain. Kita mah pengen muda malah, dia tua-tuain. Begitu pemirsa. Sobat Ubu. Kenapa gua kalau Ubu begini Bung? Terus kamu ngerasa jeleknya tuh pas kondisi apa? Oh, aku pernah dulu krisis kepercayaan diri di saat aku habis melahirkan. 1 tahun aku setelah melahirkan Kilat tuh ya aku ngerasa aku nggak pede ngapa-ngapain. Itu mungkin setiap cewek juga ngalamin kayak gitu kali kan, kita Mungkin jadi kali ya. gendut Tapi terus bergelambir ya kan ini habis item lahiran. gitu dan bener-bener nggak mau keluar rumah sampai tuh bener-bener kayak aku tuh aduh ini gua kok jelek banget sampai nangis tuh sampai yang di sini kan item sebenarnya nanti juga hilang sendiri ya. Itu sampai digosok sampai merah gitu. Ya ampun. Sempet kayak gitu, sempet abis ngelahirin Kilat tuh kayak gitu. Nggak tahu lah itu ya masaknya gimana, cuman itu sempet ngerasa jelek banget. Tapi emang rata-rata ya memang begitulah habis lahiran kan. Nah masih itu dia kan, aku gendut. kan baru ngerasain gitu. Terus tapi sih aku habis ngelahiran kan nggak langsung gendut, nggak gendut, aku nggak lama kan aku langsung kurus. Malah Cepet ya? aku lebih kurus dari Cepet sebelum hamil. Batin. Apa tekanan batin atau gimana? Cepet kurus. Enggak bercanda. Ngomongin sedikit flashback ya. Gue tuh dari dulu penasaran. Pakai anting itu biar lebih cantik anting di hidung. Enggak. Jadi dulu itu kan lagi zamannya Agnes Monica tuh. Agnes Monica Kirain kan mau ikut pakai- ala-ala India gitu. itu sih mama. Jadi Agnes Monica tuh kan banyak antingnya di sini di kuping. Ngikutin lah. Nah pas dia anting hidung lucu. Ya, Nah jadi terus keterusan. kata si mama, iya ya lucu ya katanya Agnes Monica pakai anting hidung, katanya iya teteh mau itulah di inilah Tindik. tindik gitu. Tindik itu pun tindik 2 kali loh. Sebelumnya itu bukan sebelah sini, sebelumnya sebelah kiri. Karena pas datang ke tempat tindik itu hidung Eke mampet sebelah kanan, Eke tindiknya sebelah kiri kan. Sampai rumah mama komplain, kok sebelah situ sih, harusnya sebelah kanan. Akhirnya cabut lah, ganti lagi sebelah kanan. Oh, sempat begitu. Iya, jadi itu memang nggak ada yang ini gue biar cantik biar apa, enggak, cuman karena ngelihat Agnes Monica Lucu. itu lucu ya. Kok dia keren ya. Jadi lagi anak SMA lagi seneng tindik-tindik ya kan, jadi tindik Iya aja pada zamannya gitu. lagi musim tindik. Jadi di Iya, hidung. tindik-tindik Sekarang aja. masih bolong. Enggak sih, udah enggak, pas udah
merit itu kan udah nggak pernah itu udah lagi. dicabut. Tindik tuh di sini, di lidah, di, Oh ya? di sini. Iya. Sempet pernah gitu. Sempet Kok di berani sih, lidah. aku aja nggak berani. Jadi kalau di lidah itu supaya judulnya itu kan eketnya gendut dulu teh ya. Jadi biar diet gitu ceritanya. Jadi kalau makan kan sakit gitu kan. Tapi enggak lagi sakit-sakit juga Eke makan bakso tuh berasa aja. Tadinya biar diet guys, tapi ternyata tetep aja jalan. Nggak ngaruh, Nggak ngaruh, tapi emang enak sih kalau misalnya ditindik di lidah tadinya ada mainan gitu. Tapi berani loh. Aku aja nggak berani loh Itu aku tindik-tindik yang gitu. pertama. Jadi yang pertama barbelnya ketelen dong. Jadi lagi syutingnya di Pangandaran. Hilang gitu. Aduh kenapa ini jadi rontok semua ya? Ini gue. Coba darah. Darah, Coba bisa tolong. nggak? Bisa. Gak apa-apa, iklan Nggak apa-apa. sedikit. Iklan sedikit Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. teman-teman. Jadi ini adalah profesional makeup artist. Ya. Hadir. Salib darah. Nah, Din. Sip. Udah kenceng kali. Udah tadi ketiup angin, maaf. Biasa kalau ketiup angin juga orang-orang begini. Moodnya ketiup angin juga begini. Ini beda-beda ya baru. Ambiar, Ini gitu. udah. Udah ya. Terus Udahlah. ketelen? Jadi kan syuting kolosal. Mm-mm. Jadi pas take dibuka dong barbel. Mm-mm. Nah, habis itu pasang lagi, buka, pasang lagi karena takut ketutup. Break makan, berarti pasang lagi dong. Naiklah ke atas makan karena kan di Pangandaran. Pangandaran kan di laut. Mm-mm. Makannya di atas. Pas lagi makan, dek gitu. Gak ada yang ketelen. Nah, Tapi jarumnya nggak apa-apa tuh. enggak si barbelnya jarum ada jarumnya enggak bertahan. Jadi barbel yang di atasnya mungkin karena dia aku buka tutup enggak rapet. Nggak kenceng. Ya Allah, itu ketelen barbelnya yang gede. Katanya sih bakalan keluar lagi, tapi Tapi nggak keluar. tahu ya. Nggak keluar ya. Jangan pas lagi keluar. maaf ya lagi pop diliatin gitu keluar apa enggak. Iya, aku rasain. Aduh, ini gue liatin apa enggak ya. Itu sumpah loh, itu barbel pertama di lidah pertama kali. Kedua kalinya Oh, ada lagi nih. Aduh. tindik makanya- lagi. Pas tindik karena kan emang suka ya. Jadinya maksudnya dulu tuh memang SMA tuh suka tindik-tindik gitu. Emang Suka pada lagi. zamannya tuh memang lagi hits musim, banget lagi gitu, musim. piercing gitu kan. Jadi tindik lagi, nah itu kena urat. Jadi di bawah urat di bawah lidah itu bengkak bernanah gitu, akhirnya dilepas lagi udah nggak pernah tindik lagi. Kapok. Kapok sih enggak. Sebenarnya. Sekarang Cuman habis bernanah itu- gitu. Habis itu kan nggak ngetren lagi. Udah Bernanahnya selesai. lama, sakit kan. Terus itu pindahlah ke sini lah, lama itu. Itu lama tuh. Baru ke hidung. Jadi lidah dulu baru hidung gitu. Jadi prosesnya Iya, tapi itu sempat kesel loh aku ditindik hidung tuh. Karena kalau misalnya kita kan lagi syuting nih di Taman Bunga gitu-gitu kan. Kan banyak tuh yang datang gitu ya, yang nonton gitu segala macem. Mereka gemes sama hidung gue kan. Mereka pencet itu kan jarumnya nusuk, Bang. Nusuk ke dalam. Iya. Terus ya Allah itu langsung nangis dong hidung. Iyalah sakit lah kena jarum. Dah. Iya sakit kena jarum itu sering banget tuh digituin. Tapi untung memang hidungnya mancung ya. Jadi kalau kayak gue mah kagak pantas kali ya pakai begituan. Jadi Pengen ciri khas lagi. kamu, jadi Iya, ciri khas ciri khas kamu aku ya. ya. Itu siapa sih nih yang main ini yang ada tindiknya kayak gitu. Jadi ciri khas jadi Bener. Itu nggak kebayang loh sebetulnya nggak pernah terpikirin ke sana sih sebenarnya jadi ciri khas. cuma karena pada saat itu lagi lucu aja ya, lagi lagi musim. ngehits gitu ya udah ternyata malah bagus. Diterusin. Kamu jadi artis ini jadi cita-cita atau memang? Enggak, dari kecil gue nggak pernah punya cita-cita. Masa sih? Gak ada, misalkan anak kecil kan banyak yang aduh cita-citanya pengen jadi ini gitu. Nggak ada loh. Jadi kalau ditanya cita-cita apa? Nggak tahu, nanti aja gitu. Dan tiba-tiba jadi artis kayak gini tuh. Sekarang jadi fashion designer, nggak pernah terpikir juga. Dan itu otodidak aja gitu. Jadi aja maksudnya berjalan dengan begitu aja sendirinya gitu. Bisa dengan sendirinya kayak pemilihan bahan lah, udah gitu mikirin modelnya kayak gimana, stylenya kayak gimana. Apalagi yang paling susah itu cari penjahit loh. Aduh itu nyari-nyarinya ya kan. susah Kita banget cari cocok-cocokan penjahit yang kan. cocok, karena cuttingan tuh beda rapihnya ya, maksudnya juga. kayak gitu-gitu itu kalau aku nggak pernah terpikir jadi artis, nggak pernah terpikir jadi desainer. Tahu-tahu ya sekarang yang dijalanin ya itu, alhamdulillah Nikmat. Pas Nikmat, jadi artis guys. gitu kamu kaget gak? Oh gitu ternyata bisa gitu. Susah gak sih itu berakting?
awal-awal susah. Jadi kalau ngomong itu kepalaku tuh gini-gini Oh, ya? terus. Kan kalau perhatiin sih. Pertama kamu apa lembah hantu ya? Pengantin lembah hantu bukan? Masuk dulu di Angling Dharma. Angling Dharma cuman berapa episode gitu ya. Nah, abis itu Keris Empu Gandring. Oh iya di Keris sama Empu Coki. Gandring ya, langsung Keris Empu Itu kan Gandring. langsung peran utama kan sama Coki lagi. Dulu gue lagi ngefansnya sama Coki yang pengantin lembah hantu kan. Jangan pernah suka nih. Ngefans siapa sama suka itu. nih? Pas jadi kan namanya SMA. Gue belum pernah pacaran. Jadi saat itu pas masuk ini kan nonton di pengantin lembah hantu si Coki cakep banget gitu kan. Anak SMA masuk langsung udah dipasangin sama Coki ya Langsung kan. gemeteran dong. Coki bocor begitu kan, anak SMA digituin kan, bukan gemeteran lagi. Baper Allah. juga jadinya. Baper. Tapi si Coki itu maksudnya kasih motivasi ya, maksudnya dia Masukan. kasih arahan juga maksudnya. Ayo kamu harus wantik ya, nanti kalau kamu wantik aku kasih coklat. Karena mungkin dia capek juga kalau syuting sama gua nggak pernah wantik, capek lama banget syutingnya. Dulu lagi SMA dia digituin. Kak Coki, aku wantik loh, beli coklat. Oke, dulu gitu. Ya oke lah, termotivasi. Karena dulu jadi kita disekolahin acting. Oh ya, zaman bareng Avandi, Catherine, Penti. Penti. Tapi karena aku masih di Garut, jadi pulang perginya jauh. Kalau mereka jadi kan udah males stay di gitu. Jakarta. Jadi aku cuma 2 kali kalau nggak salah sekolah acting tuh nggak ada. Jadinya otodidak semua. Otodidak. Belajar dari ya sutradara di Genta aja. Tahu sama nggak pemain. suka lihat monitor gitu. Oh, aktingnya begini gitu. Itu kan waktu itu disuruh belajar di depan kaca, itu bener loh. Aku belajar depan kaca gini. Sempet loh belajar kayak di kamar mandi gitu. Tapi malu-malu gitu. Cuman akhirnya pengen bisa Ya, lama-lama gitu. bisa. Tapi Keris Empu Gandring itu juga bagus loh dulu. Pertama kali kamu peran utama itu tapi udah bagus kan? Iya, Lama itu juga kan itu karena, episode panjang. Iya lumayan, ada Coki, ada Temi lagi di situ kan. Udah langsung ada si Revi deh kayaknya ya. Ada Revi, kayaknya kita bareng sama Revi. Kayaknya itu baru pertama. Maksudnya ngeliatin mereka tuh udah aktingnya udah enak aja gitu, jadi ngeliatin gitu. Cuman dari dulu memang aku kan nggak pernah deket sama siapapun ya, maksudnya itu nggak pernah akrab gitu. Jadi lebih akrab tuh maksudnya udah kesini sininya itu. Karena kan mungkin pemain baru. Baru, kalau pemain baru kan biasanya tuh carmuk lah gitu sama pemain Ini lama jaim gitu. malah gitu, diam aja. Kalau aku tuh bukan tipe orang aku malu untuk nanya, malu untuk negor, ditegur pun iya gitu. Cuma gitu. Aku nggak pinter bergaul. Tapi sekarang kan minta bergaul. Karena pokoknya karena Lisda deh, Lisda ini kok bagus ya gitu. Maksudnya tuh sama temen lama aja dia masih intens gitu. Masih berteman. Masih Itulah berteman, persahabatan gitu. itu paling penting. Persahabatan itu paling penting. Yang ngomongin masalah persahabatan, menurut kamu persahabatan itu seperti apa sih? Kalau aku sekarang ya, maksudnya karena aku lebih all out-nya tuh sekarang sama teman-teman, lebih Daripada membuka dulu. diri daripada dulu. Kalau dulu itu Kenapa bisa terbuka gitu sekarang? itu pengalaman hidup. Ternyata ketika kita pendem semuanya itu nggak akan kelar-kelar, tapi kalau kita cerita nih sama Ya walaupun orang itu nggak menyelesaikan, tapi kita udah ada lega, masukan, udah lega. ada masukan, ada yang dengerin ini loh, gue tuh begini. Nah ternyata kita tuh butuh teman-teman yang seperti itu. Dan kebetulan kalau aku ini lebih kayak ada teman-teman yang wah kita gila gini ada ya kan. Tapi ada juga teman-teman aku yang memang alhamdulillah sampai saat ini mereka masih support aku, teman-teman aku di Balikpapan kan. Jadi maksudnya mereka juga tetap support, tetap ngasih arahan yang memang baik, kayak ingetin aku Itulah teman yang baik sunnahnya, seperti itu. untuk boleh apa nggak boleh dalam agama segala macam. Itu tuh kita nggak lepas sampai sekarang, meskipun aku udah nggak di Balikpapan nih, aku tetap Intens lah komunikasi intens sama mereka. karena kita ini butuh gitu yang kayak begitu. Kita butuh sama teman-teman, oke lah kalau mau gila-gilaan hayu gitu, tapi kita Ada saatnya lah butuh untuk juga teman-teman yang memang ngasih masukan tuh bener-bener ngasih masukan yang saran-saran yang memang itu sebetulnya ada di agama, supaya kita nggak terlalu happy gitu. tidak Jadi terlalu balance. terlena dengan dunia lah. Jadi kita balance gitu. Terima kasih ya buat teman-teman. Ya, Sahabat aku. sahabatan di Balikpapan. I love you. Itulah artinya pentingnya persahabatan gitu. Kita nggak boleh lah kalau misalnya punya masalah kita menyendiri aja, bisa-bisa gila sendiri kan. Itu pentingnya, tapi ada jeleknya juga ketika kita punya sahabat. Aku udah berapa kali yang merasakan maksudnya tuh Di bawah apa di bukan ini sama apa sahabat. ya? Bukan apa sih ya? Maksudnya
kecewa sama sahabat lah ya, bukan dibohongi, bukan Kamunya ditipu, udah terlalu bukan percaya. cuman kecewa itu kan berarti kan maksudnya tuh karena aku udah terlalu Percaya. udah sayang sama dia, udah nganggap sahabat. Jadi kalau aku deket sama orang nih, kayak misalnya aku deket sama Kalista, itu aku pasti akan sayang sama keluarga Kalista juga, karena udah ngerasa deket gitu, udah ngerasa keluarga yang sahabatku itu keluargaku juga gitu. Nah, tapi ketika aku dikecewain itu pasti aku tuh orangnya tuh gak akan pernah mau lagi.